Hai, jumpa kembali dengan Miss Eva dalam kiat-kiat atau tips supaya lebih memahami pelajaran matematika yang sering kali dianggap susah ini ya. Sebenarnya mudah, tergantung dengan teknik atau metode yang disampaikan. Dan Miss berusaha sekali dengan berbagai pengalaman yang Miss sudah eh, alami ya, didapat bagaimana cara-cara yang paling cepat. Mudah-mudahan cocok. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi pecahan. Tapi sebelum Miss masuk kepada materi ini, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, terus juga komen ya, siapa tahu ada masukan-masukan supaya Miss bisa bagikan apa materi yang diinginkan ya. Terus juga pertanyaan-pertanyaan silakan misalkan coba bantu jawab. Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya ya. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, kalau begitu di sini sudah tercantum yaitu cepat dalam sekejap menyelesaikan pecahan. Kalau materi pecahan ini kan materi yang termasuk panjang dan lama dalam mempelajarinya ya. Pengalaman Miss tidak bisa hanya dalam satu kali pertemuan dan ini Miss buat dalam part yang pertama. Oke, part yang pertama ini supaya tetap semangat. Kalau terlalu panjang durasinya tentunya akan membosankan. Dan nggak ada salahnya untuk lebih memperkuat dasar-dasar yang akan Miss bagikan. Baiklah, kita langsung masuk ya. Pecahan itu sebenarnya ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa itu apa sih? Nah, pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya, 1/2. Ya. Tetapi kalau campuran, nih, Miss perbesar layarnya. Kalau campuran itu, misalnya, ini letaknya terlalu dekat ya. Miss coba hapus aja deh. Oke, kita ulang ya. Dia di sini contohnya. Kalau pecahan campuran itu, dia terdiri juga dari bilangan bulat. Tahu kan bilangan bulat? Bilangan yang utuh. Misalnya 2, 1/2. Nah, ini campuran. Jadi dia ada bulatnya, yaitu ini ya. Ini bulat nih. Nih bulat. Dan pecah-pecah. Nah, makanya disebut campuran. Dan kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang ditandai dengan adanya koma ya. Berapa desimal dia? Kalau dia 1 desimal, contohnya 3,5 ya. Dan koma itu selalu ada 1. Nggak boleh koma, terus koma lagi ya. Kalau yang 2 desimal misalnya 3,53. Yang 3 desimal misalnya 3,531 ya. Ini per 10, per 100, ini per 1000. Nah, kalau persen itu pecahan yang ditandai dengan simbol persen ini. Simbol persen contohnya 3% ya. Oke, kita sebelum masuk mungkin ada baiknya Miss menjelaskan sebenarnya pecahan ini apa sih, ya kan? Coba Miss bantu dengan mengambil contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ibu membeli sebuah kue dan kemudian memotongnya menjadi 4 bagian, lalu memberikan kepada Beni, Siska, ayah dan ibu. Berapa bagian yang mereka dapatkan ya, masing-masing maksudnya ya. Oke, ini misalnya kuenya bentuknya
lingkaran. Kue bolu atau kue apa ya, pokoknya bentuknya bulat aja. Kemudian tadi katanya kuenya dibagi 4, udah dipotong 4 deh sama ibu. Lalu dia memberikan kepada Beni. Ini kita buat, ini kepada Beni. Kita tandai ya. Ini kepada Beni. Terus kepada siapa lagi? Siska. Kepada Siska kita buat warna ini deh ya. Cewek sih ya. Jadi tadinya mau warna pink, tapi kok jadi begini ya? It's okay, no problemo ya. Kita lihat lagi kepada siapa? Kepada ayah. Ayah itu kan laki-laki. Kita coba biru. Ini untuk ayah. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi untuk siapa ya? Untuk ibu. Nah, ibu itu, aduh ibu warna kuning aja deh Bu ya. Ibu sih nggak pernah komplain. Yang penting semuanya udah kebagian ya. Terserah deh pokoknya semua pada makan yang kenyang. Itu dia. Oke ya, kita tandain nih. Ini tadi punya Beni. Kita buat ini punya Beni. Ini punya Siska. Ini punya ayah. Dan ini punya ibu. Nah, ternyata mereka masing-masing mempunyai atau mendapat berapa? Beni. Beni itu mendapatkan 1 ya kan? Dari 4 potong. Nah, Siska juga, ini punya Siska, 1 dari 4 potong. Ayah juga 1 dari 4 potong. Dan ibu adalah 1 dari 4 potong. Sehingga mereka masing-masing memperoleh 1/4 ya. Itu dia, bukan 1 kuenya utuh yang bulat sama masing-masing, tapi 1/4. Tapi kuenya itu 1 bulat ya, 1 bulat tapi dipotong-potong. Jadi pengertian pecahan adalah bahwa benda itu tidak utuh lagi, dia sudah dipotong-potong. Kalau yang bulat seperti misalnya 1 kue, 2 kue, 3 kue. Nah, yang 1 bulat itu 1 kue ya. Nah, kemudian seperti ini bagaimana ya? Misalnya kita buat nih kuenya yang lingkaran aja ya. Nih, oke, ini terus ini lagi. Nih, ini lagi. Ini lagi. Oh. Ya. Terus ini lagi. Kenapakah jadi bentuknya nggak lurus? Ada-ada aja nih ya. Iya, ini Miss baru belajar-belajar juga sih. Semoga Miss akan segera pintar dengan secepatnya ya menggunakan penanya ini. Oke, abaikan masalah bentuknya yang bagaimana itu ya. Tapi kita tahu itu bentuknya yang Miss maksudkan adalah kue. Ini adalah 3 kue. Nah, kalau ini berapa kue nih? Ini ya. Mana nih? Yang seperti ini. Seperti ini. Nah, maksudnya mau setengah potong kok malah jadi begini ya. Aduh, gimana sih? Ya, Miss coba lah ya. Dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga bisa nggak dia menjadi setengah lingkaran? Ini kan? Nah, kok jadi gitu juga ya? Kita ulang, kita ulang. Salah, salah, salah. Kita nggak usah pakai gitu deh. Pakai gini aja ya. Oke, nih. Inilah namanya setengah kue. Nah, kita dikit lagi nih tambahin. Udahlah segini aja. Ya. Nah,
Nah, ini namanya 3,5 kue. Yang bulat ada 3. Yang sedikit ini, yang tidak utuh ini adalah 1/2. 1/2. Sehingga yang ini itu adalah disebut dalam pecahan campuran. Ada yang bulat, yaitu ini, dan ini. Itu bulatnya. Sementara pecahannya yang ini. Bagaimana paham tentang pecahan campuran ya? Jadi pecahan campuran itu terdiri ada bilangan bulatnya, yang utuhnya ada dan yang pecah-pecahnya ada atau potongan-potongannya ada. Biar cantik ya, biar nggak terlalu jelek. Ini cocoknya kue apa? Kue bolu apa kue donat? Kue donat. Donat justru bolong di tengah ya kan? Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita belajar. Bukan main-main, bukan warnai ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu paman datang membawa brownies. Aduh, enak nih brownies kue coklat ya. Lalu ibu memotongnya menjadi 10 bagian. Kue itu dibagikan kepada anggota keluarganya sebanyak 7 orang secara merata sampai habis. Kita lihat nih ya, apa yang terjadi dengan kue ini. Kenapa kue ini menjadi seperti ini? Kue ini ya, kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Ini nih. Oke ya. Nah, kita ulang lagi. Kue brownies kan bentuknya seperti ini. Ini baru 7 potong. Ini cocok nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, terus bukan ya, pakai pena yang hijau aja deh. Nih ya. Oke. Jelek Ini aja. Kita tarik yang ini. Yang ini kita buat brownies itu kan 7 ya. Nih. Nah, baru dipotong-potong 7. Pakai ini aja. Nih ya. Pakai warna yang ini tadi nih. Ini ya. Oh, bukan. Salah. Yang ini kalau nggak salah. Apa-apalah, agak beda-beda dikit ya. Yang ini. Ini bener kok nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ini juga salah. Yang benar ini. Bentar ya. Kenapa jaraknya beda-beda gini? Oke, ini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Ini terlalu gede. Ini terlalu, yang ini. Dia jaraknya langsung jauh-jauh gitu ya. Oke, inilah dia. Kemudian dipotong 10, kuenya dibagikan 7. Lalu secara yang sisanya tetap dibagikan sampai habis ya.
Berapa yang diperoleh setiap anggota keluarga? Berarti jawabannya adalah 10 dibagi 7. Nah, ini pecahan biasa. Apa mereka dapat berapa ya? Dapat 1? Boleh, mereka pasti dapat 1. Ini untuk 1 orang. Nah, terus ini untuk orang kedua. Ini untuk orang ketiga. Orang keempat. Orang kelima. Orang keenam. Orang ketujuh. Orang ketujuh ya. Nah, sisanya ini dibagi 7 secara merata. Ya. Jadi, berapa hasilnya? 10 dibagi 7 itu berarti dapat berapa? Dapat 1 ya. 1. Sisanya ada berapa? Ada 3 dari 7. Gitu ya. Jadi 1/3/7. Nah, 3/7 itu campuran biasa. 1 itu bulat sehingga disebut inilah bilangan pecahan campuran ya. Campuran, campur-campur. Kalau yang ini namanya pecahan biasa. Pecahan biasa. Nah, begitu. Jadi bisa membedakan ya, yang mana pecahan biasa, yang mana pecahan campuran. Lalu bagaimana dengan pecahan desimal? Kita lihat dulu nih. Di atas tadi kan ada tuh ya, pecahan yang ini. Yang ini kita lihat nih, yang ini ya. Oke, kita tahu itu adalah 1/4. Ini kita hapus aja dulu. Kita hapus aja ya yang ini. Kita hapus. Lalu kita jelaskan. 1/4 itu, yang ini dari soal ini ya. 1/4 itu adalah pecahan biasa. Kalau dijadikan ke pecahan desimal, dia adalah 0,25. Kalau dijadikan ke persen, dia ada 25%. Waduh, itu gimana caranya ya? Nah, inilah yang namanya sama, tetapi hanya berbeda bentuk. Itulah kenapa disebut dengan pecahan itu ada 4. Dia bisa bernilai sama, tetapi bentuknya aja yang beda. Kembali ke sini. Jadi 1/4 adalah bentuk pecahannya. Tapi kalau dijadikan desimal, dia berkoma. Kalau dijadikan ke persen, dia memiliki persen. Jadi perbandingan dengan 100. Itu namanya persen ya. Oke. Ini materinya perkenalan sampai situ dulu. Dan di materi kedua, kita akan membahas bagaimana menjumlah, mengurang, mengali, membagi. Tapi jangan lupa ya untuk tetap berikan like, komen, subscribe. Jangan lupa tombol notifikasinya juga share. Dan apabila ada yang ingin memberikan saran-saran, Miss Eva sangat senang sekali bisa membantu. Semoga ini bermanfaat dan kita akan bertemu dalam part yang kedua. Sampai jumpa, terima kasih. Salam sehat selalu, bye-bye.